Bismillahirrahmanirrahim. فأحييكم تحية إسلامية وتحية مباركة من عند الله وتحية أهل الجنان وتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل القلم للكتابة، الكتابة للقراءة، القراءة للمعرفة، المعرفة للعبادة، العبادة لله تعالى. الصلاة والسلام على سيد الوجود والحبيب اليقود محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم بعد الموت. Jamaah, setinggi puji sedalam syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Nabi penghulu para umat, pembawa rahmat dunia dan akhirat. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah tiba di akhir bulan suci Ramadan. Yang tinggal hitungan jari kita akan berpindah dari bulan yang istimewa ini, dari bulan suci Ramadan ke bulan Syawal. Kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu semoga amalan-amalan ibadah kita yang telah kita laksanakan dari awal Ramadan, dari tanggal 1 hingga detik ini dapat diterima bahkan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kata Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Jamaah, perlu kita ketahui bahwa zikir bukan hanya mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, bukan hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bukan hanya sekedar itu, lebih daripada itu. Zikir merupakan bahasa Arab yang artinya mengingat. Apa yang kita ingat? Tentu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengingat. Malamnya kita sholat tarawih, malamnya kita qiyamul lail, malamnya kita itikaf, itu kita ingat kepada Allah. Kemudian siangnya kita juga ingat kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, bisa khatam 1 juz, bisa khatam 2 juz, bahkan 3 juz. Itu juga merupakan tanda kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan jamaah sekalian, apa manfaat atau apa yang akan didapatkan dari orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita berzikir atau kita mengingat Allah banyak sekali jamaah. Namun yang akan kami sampaikan beberapa di antara begitu banyaknya manfaat yang dapat kita terima dari mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang di dalamnya terdapat proses mengingat Allah Subhanahu wa taala bisa disebut sebagai zikir. Dalam Quran surat Toha ayat 14 Allah berfirman, "Wa aqimis sholata lidzikri." Maka dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Ketika kita salat kita mengingat Allah, maka bisa dikategorikan sebagai zikir karena di dalamnya terdapat proses mengingat Allah. Begitu juga ketika kita membaca Al-Qur'an. Ketika kita membaca Al-Qur'an, di dalam kita membaca Al-Qur'an kita ingat kepada Allah, maka membaca Al-Quran disebut di situ termasuk juga dalam kategori zikir. Kemudian membaca doa dari ketika kita bangun tidur di subuh hari hingga kita tidur terlelap di malam hari, kalau kita ingat Allah itu juga masuk dalam kategori zikir. Itulah indahnya Islam jamaah sekalian. Ketika setiap aktivitas dunia kita yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk zikir, itu masuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya Islam. Semua amalan ibadah kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang pertama yang bisa kita dapatkan ketika kita senantiasa menjadi hamba yang berzikir adalah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan
tadi mengajarkan kepada kita untuk mengingat, mengajarkan kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah. Hadirnya Ramadan di tengah-tengah kita, seakan-akan Allah ingin sampaikan kepada kita, Allah ingin katakan, wahai hambaku, ini adalah bulan yang paling aku sukai, ini adalah bulan yang paling aku senangi. Kenapa jamaah? Karena begitu banyaknya hambaku yang dekat kepada aku di bulan Ramadan. Inilah bulan yang istimewa. Ketika kita banyak mengingat Allah, maka kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian manfaat kedua yang bisa kita dapatkan ketika kita senantiasa mengingat Allah adalah diberikan ketenangan hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah menyampaikan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28 halaman 252 sebelah kiri di baris paling bawah. Allah menyampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang, kata Allah. Jadi ketika kita mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bayangkan, bisa kita bayangkan ketika kita sebelum melaksanakan sholat dan setelah melaksanakan sholat. Ketika sebelum kita melaksanakan sholat, hati kita gelisah karena banyaknya pikiran. Akan berubah ketika kita setelah sholat, selesai sholat, maka akan muncul di benak kita, muncul yang namanya ketenangan. Di mana munculnya ketenangan itu? Di hati. Siapa yang memberikan ketenangan? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hamba yang berzikir kepada Allah, yang mengingat kepada Allah, maka akan didatangkan kepadanya ketenangan hati. Kemudian manfaat yang ketiga yang didapatkan dari orang yang senantiasa berzikir adalah diberikan solusi atau diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia peroleh. Bapak, Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah manusia biasa, tidak luput dari yang namanya masalah. Bapak-bapak pasti punya yang namanya masalah. Ibu-ibu lebih-lebih lagi pasti punya yang namanya masalah. Ustadz punya masalah. Semua orang di dunia punya masalah. Manusia yang masih Allah izinkan hidup hari ini sedang berjuang melawan masalahnya, sedang berjuang menyelesaikan masalahnya masing-masing. Kita ambil contoh Quran surat Shad ayat 42. Di sana Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Nabi Ayub alaihissalam diuji, bapak-bapak, diuji ibu-ibu, diuji oleh Allah dengan penyakit yang luar biasa. Bahkan beberapa riwayat mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub ini parah di atasnya parah, yang berat di atasnya yang berat. Saking beratnya tidak ada manusia setelahnya yang mendapatkan penyakit seperti Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Ayub ditimpa oleh masalah, Nabi Ayub berzikir atau mengingat kepada Allah. Nabi Ayub hanya minta satu hal, jamaah sekalian. Kata Nabi Ayub apa? Wahai Tuhanku, kalau memang penyakit ini menggerogoti tubuhku, jangan biarkan penyakit ini menggerogoti lisan, menggerogoti lidah dan hatiku. Kenapa? Karena kata Nabi Ayub, karena dengan lidahkulah aku menyebut namamu, dan karena dengan hatikulah aku mengingat-ingat namamu. Itulah istimewanya ketika seseorang sudah mengingat Allah, maka turunlah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diabadikan dalam Quran surat Shad ayat 42. Apa kata Allah? Urkut birijlik, hentakkanlah kakimu wahai Ayub. Hadza mugtasalun baridu wa syarab, maka akan keluar air yang sejuk dan itu dipakai untuk minum dan untuk mandi. Air yang tadi dipakai untuk minum, bapak-bapak. Air yang tadi dipakai untuk mandi, ibu-ibu. Akhirnya bersih tubuh seluruh Nabi Ayub dari penyakit. Sehat Nabi Ayub dari penyakit. Kenapa bisa? Karena dia kembalikan setiap ujian yang diberikan kepadanya kembali kepada Allah. Jadi ketika kita ditimpa ujian, ketika kita ditimpa masalah, kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita mengembalikan itu kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar kepada kita. Contoh di surat Al-Anbiya ayat 69, Allah juga menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana di situ menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang akan dibakar. Jadi dalam sejarah di zaman Nabi Ibrahim hiduplah seorang raja yang namanya Raja Namrud. Raja Namrud ini punya banyak sekali pasukan, punya banyak pengikut. Beliau menyembah berhala, jamaah sekalian, menyembah berhala. Nah, kenapa Nabi Ibrahim dibakar? Karena mempertahankan keimanan dan akidahnya. Beliau tidak ingin masuk ke agama yang dianut oleh Raja Namrud, karena Raja Namrud ini sikapnya memaksa. Dia juga terkadang mengaku sebagai Tuhan. Jadi kamu harus ikut agama saya. Pokoknya semua masyarakat harus ikut agama saya. Itu kemauannya. Tapi Nabi Ibrahim tetap kokoh dan mempertahankan akidahnya, jamaah sekalian. Sampai di suatu masa
Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala yang dimiliki oleh sang raja. Kemudian ditangkaplah Nabi Ibrahim. Setelah ditangkap, dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Menurut logika manusia, ketika seseorang dibakar hidup-hidup, maka hanguslah pasti, endingnya pasti hangus. Digeser sedikit saja, pasti jadi debu. Nah, ketika peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, turun Jibril. Jibril menawarkan bantuan kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, butuhkah engkau bantuan dariku? Kemudian yang menarik adalah jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, aku tidak butuh bantuanmu Jibril. Aku tidak butuh bantuanmu. Engkau makhluk, saya juga makhluk. Engkau diciptakan oleh Allah, saya juga diciptakan oleh Allah. Hari ini saya tidak butuh bantuan dari makhluk. Yang saya butuh adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar seperti itu, akhirnya Allah turunkan, Allah berikan juga bantuan. Diabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 69, Allah berdialog dengan makhluknya yang lain. Allah berdialog dengan api. Allah katakan, ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat atas Ibrahim. Mendengar perintah dari Allah, api pun menjadi dingin, menjadi penyelamat bagi Ibrahim. Bayangkan, tidak hanya terbakar, jangankan kulitnya yang terbakar, bahkan baju yang digunakannya pun tidak terbakar sepeser pun. Itulah ketika kita mengingat Allah. Bahkan ini Jibril yang sudah datang, tapi tetap ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetap mengingat kepada Allah, tetap dikembalikan kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita serahkan pertama kepada Allah. Oleh karena itu, jadi kalau kita ada masalah, jangan terlalu kita ceritakan berlebihan kepada manusia. Karena beberapa manusia itu jamaah senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah beberapa tipikal manusia sekarang. Jadi manusia bukan seperti pegadaian yang punya moto mengatasi masalah tanpa masalah. Tidak. Biasanya malah tambah masalah. Itulah manusia sekarang. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita curhat sama Allah. Ketika kita curhat sama Allah, kita berzikir, kita ingat kepada Allah, insya Allah akan diberikan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapapun yang mengingat Allah, siapapun yang berzikir kepada Allah, maka akan diberikan rezeki dari waktu, dari tempat, dan apapun dimanapun dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Perlu kita ketahui juga bahwa orang yang dekat dengan Allah berbeda rezekinya dengan orang yang jauh dengan Allah. Berbeda rezekinya. Setiap orang sudah diatur rezekinya. Bahkan ada satu kisah jamaah sekalian diceritakan oleh Utsman bin Hasan di dalam kitab Durratun Nasihin fil Wad wal Irsyad, di mana dijelaskan ada seorang imam namanya Imam Az-Zahidi. Nah, Imam Az-Zahidi ini ingin mengetes keyakinannya terhadap rezeki. Karena dia ragu apakah betul-betul Allah ini mendatangkan rezeki dimanapun dan kapanpun. Akhirnya dia pergi ke tempat yang tidak mungkin ada manusia di dalamnya. Dia pergi ke atas gunung, jamaah sekalian. Pergi ke atas gunung, sudah sampai di atas gunung tidak berhenti di situ. Dia cari gua, dia masuk dalam gua. Dia berdiam diri, berzikir, mengingat Allah saja di dalam gua, di atas gunung. Tiba-tiba yang tidak terduga muncullah beberapa orang pendaki. Kalau semisalnya ada orang mendaki gunung, biasanya tujuannya puncak. Tiba-tiba hujan turun. Akhirnya pendaki tadi yang awalnya mau ke puncak, masuk dulu ke gua. Nah, di gua melihat ada bapak-bapak. Ini bapak-bapak diam, tidak bergerak, tidak apa-apa, cuma tutup mata saja. Seperti halnya berzikir, khusyuk. Nah, akhirnya pemuda tadi awalnya mengatakan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Diam saja. Imam Az-Zahidi diam, tidak mengatakan apa-apa. Disamperilah sama pemuda-pemuda tadi, pemuda-pemuda pendaki gunung, disamperi Imam Zahidi. Disamperi, tidak bergerak, tidak apa-apa. Akhirnya mereka berpikir, jangan-jangan ini bapak kedinginan sehingga tidak bisa bergerak. Dibuatkanlah kayu bakar agar hangat tubuhnya. Dalam hati Imam Zahidi, nah, sudah satu rezeki yang Allah berikan di tempat ini. Padahal ini tempat jauh sekali dari kerumunan manusia yang kemungkinan tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia. Nah, tunggu, diam, masih menanti rezeki selanjutnya dari Allah. Akhirnya pemuda tadi setelah dibuatkan kayu bakar, Imam Zahidi masih tidak bergerak, masih tidak ada respon.
Akhirnya salah satu dari pemuda berpikir seperti ini, jangan-jangan ini bapak lapar. Akhirnya dikeluarkan makanan. Nah, dua rezeki yang sudah datang. Yang pertama diberikan kehangatan, yang kedua diberikan makanan. Sudah diberikan makanan, masih diam saja. Nah, pemuda yang lain pikir, jangan-jangan dia haus, jadi dikasih minuman. 3 rezeki yang sudah datang. Diberikan rezeki hangatnya tubuh, diberikan rezeki makanan, diberikan rezeki minuman. Nah, masih tetap tidak bikin apa-apa, masih tetap diam, tidak ada respon. Akhirnya salah satu dari pemuda tadi berpikir, jangan-jangan karena saking kelaparannya, saking lamanya beliau di dalam gua ini sudah pegal kerongkongannya, sudah pegal mulutnya, jadi tidak bisa makan. Akhirnya dibantu, dibukakan mulutnya, mau dimasukkan mulut, tiba-tiba Imam Zahidi tertawa terbahak-bahak. Pemuda-pemuda tadi, pendaki-pendaki tadi kaget. Oh, jangan-jangan orang gila. Nah, akhirnya Imam Zahidi pun menjelaskan kronologinya. Jadi saya ingin menguatkan keimanan saya, menguatkan keyakinan saya terhadap rezeki Allah. Apakah ketika saya di tempat yang betul-betul tidak ada manusia, ketika saya di tempat yang betul-betul seperti ini, apakah akan datang rezeki Allah? Maka dibuktikan datanglah rezeki Allah yang berlimpah, bahkan tidak hanya satu, bahkan banyak, dan datang bertubi-tubi. Sampai akhirnya pulanglah Imam Zahidi dengan keyakinan yang baru, dengan keyakinan yang semakin kuat terhadap rezeki Allah. Jadi itu jamaah, jangan kita ragu tentang rezeki Allah. Jangan kita ragu besok akan makan apa, jangan kita ragu besok akan seperti apa. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 manfaat ketika kita berzikir atau kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari kita ketika kita berzikir kepada Allah, tapi kita ambil sedikit yang insya Allah bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Namun kunci dari zikir ini adalah kita pertama harus menanamkan kecintaan kita kepada Allah. Karena kalau yang namanya seseorang sudah cinta, pasti dia akan mengingat. Kalau tidak ada cinta di dalamnya, dia tidak akan mengingat. Seperti itu. Jadi yang pertama harus kita tanamkan adalah menanamkan kecintaan kita kepada Allah. Yang kedua, baru kita berzikir. Atau tidak kita selingi bersamaan, agar itu menjadi amalan yang bisa mengantarkan kita bahkan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hikmah yang bisa kita ambil hari ini adalah marilah kita memperbanyak zikir, marilah kita senantiasa mengingat Allah. Bahkan ketika kita di bulan Ramadan yang nantinya kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, yang nanti kita tidak tahu apakah kita akan kembali bertemu dengan Ramadan. Marilah kita senantiasa mengingat Allah di dalam bulan Ramadan atau bahkan di luar bulan Ramadan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Minallahi musta'an wa ilaihi tikran. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.